Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan mengkaji tentang babakan yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, sesuai dengan pertanyaan dari saudari kita semua yang ada di Alaska. Mari kita dengarkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ustaz, saya Ima dari Alaska. Saya ada satu soalan saya mau menanya Tuan Ustaz, iaitu apakah hakikat syurga di telapak kaki ibu? Sekian, terima kasih Ustaz. Saya doakan Ustaz dan keluarga diberkahi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengkaji bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, itu semua hanyalah kiasan, itu semua hanyalah sanepan. Maka kita akan ungkap hakikat rahasia di balik kiasan itu, di balik sanepan itu, agar iman kita, agar takwa kita kepada Allah tidak bayang-bayang lagi, tidak angan-angan lagi. Di sini kami kaji, kutipkan dari ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Mu'min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Jadi kami jelaskan satu persatu dari ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh-sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi di alam dunia ini, jadi di dalam kehidupan ini, orang-orang yang beruntung itu bukan untung di dalam kekayaannya saja. Orang beruntung itu bukan hanya karena memiliki ilmu yang tinggi saja. Orang yang beruntung itu bukan karena banyaknya amaliyah ibadahnya saja. Orang yang beruntung itu bukan orang-orang yang menuai kebanggaan, kehormatan, kemuliaan di sisi manusia saja. Bukan itu yang dikatakan beruntung di sisi Allah. Yang dikatakan beruntung di sisi Allah itu hanyalah qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman.
Di dalam kekayaan harta-harta kita, bila tiada iman di hati kita, ya akhirnya kekayaan itu menjadi api-api neraka. Di dalam ilmu yang kita dapatkan, tingginya ilmu, banyaknya ilmu yang kita kuasai, itu pun bukan jaminan bahwa kita dikatakan orang-orang yang beruntung. Banyaknya pujian-pujian, kebanggaan, kemuliaan, kehormatan pun itu bukan termasuk bagian dari orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Akan tetapi kebanyakan kebanggaan, kebanyakan kemuliaan yang selama ini kita dapatkan hanya menjadi api-api neraka yang ada di dalam hati kita. Karena apa? Karena semua itu tanpa iman, maka semuanya akan terbakar di dalam hawa nafsunya sendiri. Kekayaannya akan menjadikan siksa baginya. Tinggi ilmunya akan menjadikan siksa baginya. Kehormatan kemuliaannya hanyalah menjadikan siksa baginya bila manusia belum menemukan satu hal yang membuat dirinya beruntung. Yakni apa? Iman. Yakni apa? Dakwah. Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Nah, di sini penjelasan tentang iman. Mohon maaf dulu, ini pertanyaannya tentang bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Saya jabarkan dahulu agar nanti di akhir episode agar memahami, agar ngeh dengan apa yang selama ini dipaparkan di luaran sana. Sebelum kita mengetahui surga, maka kita wajib mukmin dulu, wajib tahu diri dulu. Apa hakikat mukmin itu di sisi Allah? Jadi mukmin di sisi manusia dan mukmin di sisi Allah sangatlah amat jauh berbeda. Kalau mukmin di sisi manusia hanyalah terlihatnya semua gerakan-gerakan badaniahnya saja. Kelihatan, oh orang itu ahli ibadah, oh orang itu ahli sembahyang, oh orang itu ahli ke masjid, oh orang itu ahli membaca Al-Quran, oh orang itu ahli berderma. Semuanya ternilai hanyalah kepada kurungannya saja, kepada bayangannya saja, kepada syariatnya saja, tanpa kita tahu bahwa sesungguhnya tujuan mukmin itu bukan di situ saja. Jadi kendaraan rajinnya ibadah, jadi kendaraan rajinnya sholat, jadi kendaraan rajinnya ngaji, sholawatan, berzikiran, semua itu hanyalah kendaraan. Hanyalah buruk-buruk bagi kita untuk meniti wat sirotol mustaqim, untuk meniti jalan yang lurus agar kita bertemu dengan hakikat diri sejati manusianya. Berasal dari manakah manusia? Masihkah manusia lupa terhadap ibu pertiwinya? Selama ini manusia lupa dari apa ia diciptakan, sehingga
berpijak di dalam di atas ibu pertiwinya, di dalam pemeliharaan ibu pertiwinya, yakni bumi, yang mana cikal bakal badan kita ini berasal dari ibu bumi. Kita buta akannya, bahkan kita menginjak-injak ibu bumi kita sendiri, bahkan kita menginjak-injak asal usul kita sendiri. Dengan apa kita menginjak-injak itu semua? Dengan hawa nafsu kita yang sombong ini.